Pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya, Herdian Oktavia, akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Askadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS adalah benteng terakhir keberadaan hutan primer di bumi Ruwa Jurai serta Bengkulu. Fungsinya amat penting sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Namun, aksi liar pembalak telah merusak 21.000 hektar hutan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung Barat. Perambah menebangi pohon dalam skala besar untuk membuka lahan pertanian. Selain itu, pembalak juga merusak habitat satwa, salah satunya gajah. Sebanyak 83 keluarga yang merupakan perambah liar di TNBBS mendesak untuk direlokasi demi menghindar konflik manusia dan gajah. Rumah warga Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat, itu rusak diserang gajah pada awal November lalu. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus mengakui lokasi tersebut merupakan daerah perlintasan gajah. Gajah tidak pernah lupa, selalu melewati garis lintasan dari nenek moyang mereka tanpa peduli apakah kawasan tersebut sudah menjadi pemukiman manusia. Pekerjaan pemerintah untuk menyelesaikan konflik itu makin kompleks karena perambah kebanyakan adalah pendatang dari luar Lampung. Dan jumlah perambah terus bertambah sehingga pemerintah kewalahan mengawasi dan menyalurkan bantuan. Pasalnya, perambah tersebut tidak tercatat dalam data kependudukan. Saatnya pemerintah meningkatkan koordinasi dengan TNBBS dan pihak terkait untuk mendapatkan solusi terbaik bagi warga dan satwa. Merelokasi permukiman penduduk ke tempat yang baru adalah langkah pertama untuk mengamankan warga. Namun, wilayah relokasi harus dipastikan jauh dari habitat dan area perlintasan gajah. Relokasi menjadi salah satu wujud dalam menjalankan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Rusaknya habitat satwa akibat pembalakan mempersempit ruang gerak satwa. Itulah yang menyebabkan gajah keluar ke permukiman dan menghancurkan tanaman, rumah, hingga mengancam nyawa manusia. Masalah belum selesai. Warga yang direlokasi membutuhkan lahan untuk menyambung hidup di zona yang baru. Pemberian izin usaha pemanfaatan pengelolaan hutan kemasyarakatan atau HKM bisa menjadi opsi terbaik. Aturan tentang HKM dilakukan berdasar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P37/2007, Jo P13/2010. Izin diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi perlu digarisbawahi. Izin HKM harus dikaji mendalam agar lokasinya benar-benar di luar wilayah jelajah gajah. Izin tersebut berfungsi untuk mengatur operasi manusia demi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan satwa. Pemberian izin, pengawasan, hingga penegakan hukum akan meredam konflik berkepanjangan itu. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Baik Dian, tajuk kali ini Lampung Post mengangkat tentang konflik ya, sebenarnya konflik antara satwa dengan manusia ya. Ini dalam hal ini satwanya adalah satwa gajah, satwa liar gajah. Sebenarnya kita mengangkat bagaimana sih harmonisasi kehidupan antara makhluk satwa liar dengan manusia. Karena memang sebagai makhluk Allah kita harus hidup berdampingan dan berharmonisasi di dunia ini. Oke, sebenarnya untuk saat ini seperti apa kondisi dari Taman Satwa, tempat habitat para satwa langka seperti gajah? Ya, kalau kita merujuk pada kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, gajah ini melakukan perusakan di
lahan pertanian. Tapi sebenarnya lahan pertanian itu adalah lahan bukaan baru yang diusahakan para perambah, dan itu merupakan tracking atau jejak dari gajah itu sendiri. Jadi setiap tahun akan terjadi konflik, akan terjadi gajah itu akan melakukan jalan di situ. Jadi merusak apa yang menjadi jalannya. Jalannya ada rumah, ya dirusak rumahnya, karena itu memang jalan gajah. Ada tanaman, ya gajah akan melalui lahan tersebut. Inilah yang memang menjadi persoalan yang harus dituntaskan. Jadi tidak berlangsung dari tahun ke tahun akan terjadi permasalahan seperti ini. Oke, berarti ini memang kasus yang terus-menerus berulang begitu ya. Apakah memang kasus ini sudah cukup lama terjadinya, Mbak Cici? Ya, sudah cukup lama dan beberapa kali. Karena memang kita melihat dari habitat gajah, gajah itu mempunyai masa atau trekking. Dia akan mempunyai keliling ya, dia punya lintasan. Dalam suatu lintasan itu mungkin dalam 1 tahun pasti mereka akan melintasi areal ya. Arealnya kan cukup banyak tuh di hutan kawasan Taman Bukit Barisan Selatan ya, yang berada di Desa Bumi Hantatai. Memang desa itu adalah berbatasan dengan TNBBS. Nah ini sudah sering sekali terjadi. Kita harus melakukan tindakan cepat dan tegas supaya tidak terjadi lagi. Karena yang dirugikan bukan hanya manusia, tapi satwa juga mereka butuh untuk makan dan lintasan mereka untuk hidup. Oke, tentunya kita harus melihat dari dua sisi begitu ya, bukan hanya untuk kepentingan manusia, tetapi juga kepentingan satwa, karena kita adalah sama-sama makhluk hidup begitu. Kalau ini adalah permasalahan yang sudah lama sekali terjadi, lantas seperti apa penyelesaian dari pemerintah setempat sejauh ini? Sebenarnya sudah ada regulasi bahwa kawasan hutan itu tidak boleh dikutak-atik. Kemudian ada undang-undang, kita melihat juga manusia butuh untuk kesejahteraan, manusia butuh untuk hidup, untuk ekonomi. Itu diperbolehkan, tapi ada batas-batasannya. Ada zonasi hutan yang memang bisa diberikan untuk kegiatan manusia bercocok tanam, tapi ada juga yang memang dia untuk ekosistem, yaitu zona inti. Inilah yang harus disepakati bersama. Kemudian sistemnya kan sudah ada regulasinya, diatur lagi seperti hutan kemasyarakatan. Karena kalau kita mau membuat gajah ini tidak boleh di lintasan mereka, itu tidak bisa, kan itu memang sudah dari sananya ya, sudah ekosistem gajahnya. Tidak mungkin kita membelokkan gajah supaya mencari lintasan lain. Betul sekali. Nah, apakah cara ini cukup efektif untuk dilakukan, Mbak Cici? Tapi tahan dulu untuk penjelasannya kali ini. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan bedah tajuk sesaat lagi.